Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Oktavia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, gelombang 3 tahun 2023, Universitas Negeri Malang. Pada hari ini saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan elemen sistem komputer, subelemen interaksi komputer dan manusia pada peserta didik kelas 10 APHPI SMK Negeri 1 Panggul, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Jadi mungkin doanya. Ya, doa mulai. Sudah selesai. Silakan dulu kembali. Saya akan absen dulu ya. Yunus ada? Erlina, Erlisa, Raya Salsa, Muhammad Rifai, Pak Ibadah, Satria Iqbal, Nadia Apriliana, Nana Bagus, Novaldo. Semoga yang sakit segera sembuh ya, tidak perlu ini. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita mulai pelajaran untuk mencanangkan rasa cinta tanah air pada negara kita, kalian saya minta untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sekarang silakan berdiri untuk menyanyi lagu Indonesia Raya. Yang tugas biasanya
komponen komputer dan penyusunnya apa saja itu? Hardware, terus software dan firmware. Dari ketiga itu harus tetap ada. Karena apa? Tidak ada salah satunya maka yang dua tidak akan bisa bekerja. Nah, kita akan melanjutkan materi ini. Jadi materi itu kemarin dengan materi yang hari ini akan kita pelajari itu saling berhubungan. Ini bedanya kita mempelajari tentang interaksi antara komputer dan manusia. Kira-kira bisa dibayangkan nggak interaksi antara komputer dan manusia itu apa? Ada yang tahu apa interaksi? Ya, hubungan. Jadi hubungan yang saling menguntungkan. Jadi komputer bisa memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi kita masukkan perintah apa, maka di situ akan mengeluarkan perintah yang sesuai dengan yang diinginkan itu. Jadi kalau kita membuka WhatsApp di komputer WhatsApp web, berarti kita akan masuk ke aplikasi WhatsApp seperti itu. Kita menggunakan jaringan. Bisa dipahami ya? Kira-kira bisa dibayangkan nggak interaksi antara komputer dan manusia itu apa? Ada yang tahu apa interaksi? Ya, hubungan. Jadi hubungan yang saling menguntungkan. Jadi komputer bisa memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi kita masukkan perintah apa, maka di situ akan mengeluarkan perintah yang sesuai dengan yang diinginkan itu. Jadi kalau kita membuka WhatsApp di WA, di komputer WhatsApp web, berarti kita akan masuk ke aplikasi WhatsApp seperti itu. Kita menggunakan jaringan. Bisa dipahami ya? Menjelaskan tentang pengertian interaksi manusia dan komputer. Ada berbagai jenis interaksi yang dapat dilakukan oleh manusia dengan komputer, yaitu melalui aplikasi audio, video, dan lewat peranti lainnya. Apa kira-kira menurut kalian yang dimaksud dengan tujuan dari ini? Kira-kira apa? Saya tahu. Apa? Mampu menjelaskan. Terus yang hasil menggunakan aplikasi. Terus ketiga apa? Mampu memasukkan data melalui piramida lainnya. Contohnya apa? Datanya itu. Itu apa lagi? Apa? Selain kipas apa? Ya. Diminta untuk mampu menjelaskan dan mengaplikasikan ini. Kira-kira apa ya yang dimaksud dari interaksi manusia dan komputer itu? Kira-kira gambarnya apa? Interaksi manusia dengan komputer. Bisa digambarkan nggak tentang apa kira-kira dalam bahasa sehari-hari? Misalkan, contohnya apa? Yang tahu? Kira-kira apa ya yang dimaksud dari interaksi manusia dan komputer itu? Ada yang tahu kira-kira apa? Dalam bahasa sehari-hari? Ya, mesin ATM. Jadi kita mengambil uang tidak harus ke bank, tapi bisa mengambil uang di ATM. Terus apa lagi? Contoh berikutnya Pak. Apa? Ya, mesin kasir. Jadi kalau kita pergi ke toko beli barang di toko, itu kita menggunakan, kita beli kasirnya, di kasir itu digunakan
dapat memperoleh hasil akhir yang diharapkan. Jadi serangkaian kegiatan, jadi serangkaian hal-hal yang dilakukan, apa yang akan diinginkan. Jadi misalkan kalau kamu pergi ke ATM, dan di ATM itu otomatis kan kita pertama apa yang dibawa? Apa yang dibawa ke ATM? Pertama apa yang dibawa? Kartu ATM, itu kan yang pertama ya. Nah kemudian kita pergi ke mesin ATM. Nah setelah di mesin ATM kita melakukan sebuah rangkaian kegiatan. Kegiatan itu adalah rangkaian kegiatan pengambilan uang dari mesin ATM. Langkah pertama berarti masukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM. Kedua, pilih bahasa. Ketiga apa? Masukkan PIN. Terus keempat apa? Pilih transaksi sampai keluar uang yang diinginkan. Paham ya? Nah, itu semua adalah contoh-contoh dari sistem rangkaian interaksi antara manusia dengan komputer. Nah, sistem ini, rangkaian ini disebut juga dengan algoritma atau langkah-langkah kerja. Nah, itu semua adalah contoh-contoh dari sistem rangkaian interaksi antara manusia dengan komputer. Nah, sistem ini, rangkaian ini disebut juga dengan algoritma atau langkah-langkah kerja. Sebelum kita mulai sebuah pekerjaan, kalau kita tulis atau kita gambarkan yang namanya algoritma itu kita bisa mengurutkannya, bisa menggambarkannya. Jadi pahami ya. Di dalam interaksi komputer dan manusia itu ada 3 komponen utama, yaitu manusia, komputer, dan interface. Manusia adalah user atau pengguna, komputer adalah alat atau perangkat kerasnya, terus interface adalah aplikasi yang digunakan. Nah dari ketiga komponen ini harus ada, harus tersedia, tidak boleh bilang salah satu. Jadi kalau ada manusia, kalau ada komputer harus ada interface-nya. Interface-nya itu apa? Berupa apa interface-nya? Berupa perangkat guna atau software, yaitu apa? Aplikasi. Paham ya? Nah, oke. Ini adalah contoh jenis interaksi manusia dan komputer. Menggunakan tab menu Windows, tab menu icon atau tombol yang ada di dalam HP, itu juga termasuk di dalam alat atau perangkat kerasnya. Terus interface adalah aplikasi yang digunakan. Nah dari ketiga komponen ini harus ada, harus tersedia, tidak boleh bilang salah satu. Jadi kalau ada manusia, kalau ada komputer harus ada interface-nya. Interface-nya itu apa? Berupa apa interface-nya? Berupa perangkat guna atau software, yaitu apa? Aplikasi. Paham ya? Nah, GUI atau Graphical User Interface termasuk perangkat lunak. Paham ya? Ini yang contoh kedua, berbasis perintah, command line interface. Mungkin kalian pernah menggunakan sebuah program atau sebuah aplikasi. Nah pada waktu kita masukkan sebuah perintah, tetapi aplikasi menunjukkan perintah error. Nah, seperti itu. Nah, itu biasanya password atau PIN yang kita masukkan itu adalah salah, ya, paham ya?
Ini yang ketiga, melalui audio dan gambar. Biasanya kalau kita menggunakan Android, terus kita kok malas mengetik, itu kita bisa menggunakan sistem apa? Ya, voice, jadi menggunakan suara. Maka HP atau Android akan mendeteksi apa yang kita keluarkan dari suara kita ini. Paham ya? Nah ini yang keempat, berbagai piranti masukan. Kalau untuk piranti masukan, kira-kira kalian tidak asing lagi ya? Apa saja itu? Pertama, keyboard, gitu, mouse, terus apa lagi? Joystick, terus topet. Tahu topet kan? Ya topet itu ya HP kamu kan sekarang nggak topet ya? Ambil itu. Seperti itu contohnya. Sebelum kita melihat tugas yang akan kita pelajari untuk menguji sejauh mana kalian ini pengenalan sebelum mengenal interaksi komputer dan setelah mempelajari interaksi komputer ini itu mau melihat. Jadi saya kasih sebuah link. Nah, link tersebut berisi tentang beberapa soal. Nah, soal itu untuk menjajaki sejauh mana pengertian kalian sebelum mempelajari materi interaksi manusia dan komputer. Jadi silakan dibuka linknya, dikerjakan, kemudian dikirim. Jadi silakan buka komputer masing-masing, ya bisa dikerjakan. Silakan. Buka kamu yang buka saya kamu ya. Dulu semua teknologi ini memang belum ada. Terus gimana sih rasanya hidup di zaman sebelum teknologi yang kita kenal itu bukan? Jadi lebih enak mana hidup di zaman sekarang atau tahun 2020? Pastinya banyak yang jauh lebih enak yang sekarang. 70 tahun yang lalu jelas belum ada internet, belum ada YouTube, video ini dan tentunya belum ada smartphone. Tiap pagi bangunnya semenjak waker. Kalau orang kita harus pakai telepon ribet yang sih. Putar kalau mau dengerin musik kita harus pakai alat gede ini buat ngeliling piring yang gak kalah tidak. Berangkat pergi sejalan kaki kalau jauh berjalan sungguh sangat ribet. Tapi apakah sekarang udah ini? Bagaimana bisa semua hal yang ribet ini dimasukin ke HP kita yang kecil? Jadi ceritanya ada revolusi yang dibikin sama teknologi digital. Sebelum revolusi ini, penyimpanan data masih berbentuk analog atau bahkan manual. Mengirimnya juga belum canggih-canggih banget. Tapi dengan teknologi digital ini pastinya semuanya jadi lebih cepat dan praktis. Tapi bayangin dulu kita nyimpen data-data masih ditulis di kertas, dan satu CD bisa nyimpen data sampai dengan 19 meter bukan kertas. Dan akhirnya zaman sekarang kita udah biasa banget untuk memori 1 TB. Karena kalau menjadi kertas juga bakal semua data direkam dan dikirim dalam bentuk kode angka. Dan semakin teknologi terus maju dan maju, semua ujungnya ke satu temuan yang penting banget, internet. Munculnya internet bikin perkembangan teknologi pesat kencang. Dulu buat film kita harus ke bioskop dan nonton buat beli tiket. Sekarang kita tinggal buka HP dan bisa tiket nonton. Bahkan dari ribuan film sih ditonton lewat sebelah tangan. Untuk belanja dan bertransaksi kita nggak perlu lagi ke bank buat ambil uang. Di zaman dulu pun itu masih sistem daftar alias segampang transaksi di hari ini.
Sekarang ini ibaratnya bangku udah masuk HP kita, dan karena smartphone udah bisa ngelakuin apa aja, juga orang perlu lebih dari satu. Saking banyak pengguna HP kalau semua smartphone aktif di dunia yang dijajarin, barisannya bakal beribu 10 kali. Sungguh sangat banyak. Jadi, kalau di sisi teknologi emang zaman sekarang udah kelar. Dulu perlu banyak tempat penempalan harus kesana kemari, atau sudah lama sekarang ada semua di dunia. Asal jangan sampai kecanduan stalking, sosial media mantan, dan seperti biasa, terima kasih. Yang ada di video tadi tentang apa? Iya, tentang kecanggihan teknologi. Jadi kehidupan di zaman dulu dengan kehidupan di era sekarang itu berbeda. Bedanya di mana? Ada yang tahu tadi apa bedanya? Yuk. Perkembangan teknologi yang pertama dulu kalau kita bangun tidur dibangunkan dengan jam weather, tapi sekarang kita dibangunkan dengan suara HP, suara handphone. Terus kalau dulu kita mau beli makan harus pergi ke warung, tapi kita cukup yang sekarang kita cukup menggunakan aplikasi yang ada di handphone dengan memilih aplikasi apa? Ojek online seperti itu. Nah kalau dulu kita mau pergi ke sekolah kita harus menunggu diantarkan orang tua atau mungkin diantarkan kakak atau mungkin diantarkan teman. Nah kalau sekarang kita bisa apa? Menggunakan apa? Ojek. Jadi kita menggunakan ojek online, kita cukup klik di handphone, kemudian abang ojeknya akan datang menghampiri kalian. Iya dong, seperti itu kan? Jadi kira-kira enak mana? Kehidupan zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kan, jadi karena adanya era teknologi yang canggih sekarang ini, itu akan memudahkan pekerjaan manusia, juga akan mempersingkat waktu yang akan kita gunakan. Jadi kalau dulu kita sehari untuk bekerja, kalau sekarang kita cukup dalam waktu 1 jam bisa bekerja, dan tidak harus datang ke tempat yang kita gunakan untuk bekerja. Jadi cukup dengan di rumah menggunakan aplikasi yang ada di komputer atau di handphone, tetapi harus terkoneksi dengan apa? Dengan apa? Internet, ya. Bisa dipahami ya? Nah, ada pertanyaan sampai sini? Ya. Saya lanjutkan. Nanti dikerjakan dengan diskusi kelompok. Jadi kalian membentuk sebuah kelompok, kelompok terdiri dari 4 orang itu paling banyak ya. Nah di RKPD ini berisi tentang pertanyaan. Pertanyaannya ada 4 di sini. Nah, sebelum masuk ke pertanyaan, kalian melihat materinya yang ada di aplikasi WA Web. Jadi kalian nanti buka WA Web, nah kemudian buka aplikasi yang dikirim itu linknya itu. Nah setelah itu kalian baru mengerjakan soal yang ada di RKPD ini. Nah ini ada 4 soal. Nah per satu soal itu berarti 1 kelompok. Nah ini kalau ada 4 kelompok berarti ada 4 soal, berarti kan pas. Ya paham ya? Paham. Nah ini kita nanti untuk mengerjakan dari soal ini menggunakan aplikasi Cicak itu. Aplikasi Cicak itu aplikasi yang digunakan untuk membuat sebuah diagram alir, tapi menggunakan jaringan, jadi harus online. Jadi pahami ya? Mulai. Jadi bentuklah namanya kelompok kalian sendiri. Jadi silakan dibentuk kelompoknya. Monggo silakan kelompoknya dibentuk kalian sendiri. Siapa yang dipilih sebagai kelompoknya? Baik, kerja ketemu aplikasinya silakan dikerjakan. Tugas yang dari RKPD waktunya 20 menit. Bisa dipahami? Silakan dikerjakan.
Baik, sudah selesai semuanya? Kita mulai dari kelompoknya si Laila. Ya, silakan maju di depan. Laila dengan kelompoknya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang mengambil uang tunai di ATM. Pertama-tama, pergi ke ATM terlebih dahulu. Kedua, memasukkan kartu ATM ke mesin ATM. 3. Memilih bahasa yang digunakan. 4. Memasukkan kode PIN. 5. Memilih jenis transaksi tarik tunai. 6. Memilih jumlah uang yang akan diambil. 7. Mengambil uang struk dan kartu ATM. Ada yang bertanya? Kalau ada silakan. Kalau ATM terblokir bagaimana? Silakan langsung hubungi CS yang ada di bank. Dari presentasi kami, jika ada salah kata maupun bukan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi yang sudah kita pelajari hari ini, kira-kira kesimpulannya bagaimana menurut kalian? Mengetahui perkembangan teknologi era modern dan era zaman dahulu. Iya, mengapa kalian? Bisa membuat flowchart dan bagan alir. Iya, sambat berkat dan bagian alir tentang sistem kerja sebuah aplikasi. Untuk mengetahui sejauh mana penerimaan kalian dalam menerima materi yang saya berikan tadi, saya berikan sebuah post test. Nah, post test ini berisi tentang materi yang telah kita pelajari hari ini. Jadi silakan dibuka link post testnya, kemudian diisi seperti biasa, dijawab pertanyaannya. Setelah selesai dikirim. Silakan dikerjakan. Kita dengarkan bikin dulu ya, biar tidak jenuh. Ya, berdiri semuanya seperti kemarin, kita ulang bikinnya pakai konsentrasi. Jadi kalau belum serempak untuk melakukan perbilangan itu berarti belum konsentrasi ya. Paham ya? 1, 2, 3. Konsentrasi, 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 konsentrasi. Sudah dikirim? Kalau sudah, berarti untuk hari ini materi kita sudahi sampai di sini. Untuk pertemuan minggu depan kita masuki materi pelajaran tentang sistem komputer, cuman bagian sistem operasi. Jadi materi sistem komputer
Bisa dipahami ya? Nah, untuk refleksi hari ini bisa dilihat itu link refleksi yang bagian terakhir yang saya kirim, bisa dibuka linknya. Nah itu, dan buka refleksi. Untuk kalian semua, tetaplah bersemangat untuk mempelajari sesuatu yang bermanfaat. Jadi kalian harus tetap bersemangat jika sesuatu yang melanjutkan bermanfaat untuk kehidupan kalian sendiri. Semoga pelajaran hari ini yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Jadi kita akhiri dengan berdoa seperti tadi kita awali berdoa. Jadi kita akhiri dengan berdoa. Dengan sandi kalian bisa berdiri dulu sebelum kita akhiri. Berdiri dulu untuk melakukan berdoa. Ya berdiri dulu, silakan. Sekarang silakan duduk kembali. Sebelum keluar dari ruangan kita suarakan dulu yayan sekolah kita. Masih ingat dengan yayan kita? SMK? Bisa. SMK? Tidak.